Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam presentasi hari ini. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yaitu ad-dinul Islam. Ketiga kalinya saya di sini, Rayhana Qurrata Ayun dengan NPM 217 sebagai moderator jalannya presentasi pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengembangan Media Poster berbasis model Direct Instruction untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, latar belakang. Siswa sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret sehingga membutuhkan pembelajaran yang bersifat nyata, visual, dan kontekstual. Jika materi disampaikan secara abstrak tanpa bantuan media yang sesuai, siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang diajarkan. Media poster dapat menjadi salah satu solusi dalam pembelajaran karena mampu menyajikan informasi secara visual melalui gambar, warna, dan teks yang menarik. Poster membantu siswa menjadi lebih mudah memahami materi, meningkatkan perhatian, serta membuat pesan pembelajaran lebih mudah diingat. Agar penggunaan media poster lebih efektif, diperlukan model pembelajaran yang tepat, salah satunya adalah Direct Instruction. Model ini menekankan penyampaian materi secara terstruktur dan sistematis melalui tahapan yang jelas, sehingga memudahkan siswa memahami konsep secara bertahap. Berdasarkan hasil observasi, pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil belajar yang belum mencapai ketuntasan dan kemampuan siswa yang masih terbatas dalam mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Dengan mengintegrasikan media poster dan model Direct Instruction, diharapkan pembelajaran menjadi lebih menarik, terarah, dan efektif. Media poster membantu visualisasi materi, sedangkan Direct Instruction mendukung penyampaian yang sistematis. Berdasarkan uraian tersebut, penilaian ini berjudul Pengembangan Media Poster berbasis model Direct Instruction untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proses pengembangan media poster berbasis model Direct Instruction untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila. 2. Bagaimana kelayakan media poster berbasis model Direct Instruction yang dikembangkan untuk digunakan dalam pembelajaran. 3. Bagaimana keefektifan media poster berbasis model Direct Instruction dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang pendidikan, khususnya terkait pengembangan media pembelajaran berbasis poster dan penerapan model Direct Instruction dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin mengembangkan media pembelajaran yang inovatif dan efektif. 2. Manfaat praktis. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi alternatif dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran yang menarik serta membantu guru dalam menyampaikan materi secara sistematis. Bagi siswa, penggunaan media poster berbasis Direct Instruction diharapkan meningkatkan minat belajar dan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui inovasi media dan pembelajaran. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam mengembangkan media pembelajaran yang efektif dan sesuai karakteristik siswa sekolah dasar.
Spesifikasi produk yang dikembangkan. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berupa poster berbasis model direct interaction yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila. Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan adalah sebagai berikut. 1. Media berbentuk poster cetak dengan ukuran yang disesuaikan, misalnya A3 atau A2, agar mudah dilihat oleh seluruh siswa di kelas. 2. Memuat materi nilai-nilai Pancasila yang disajikan secara ringkas, jelas dan sistematis sesuai dengan tingkat perkembangan siswa sekolah dasar. 3. Poster menggunakan kombinasi warna yang menarik serta dilengkapi dengan gambar atau ilustri yang relevan untuk menarik perhatian siswa. 4. Bahasa yang digunakan sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh siswa. 5. Isi poster mencakup penjelasan setiap sila Pancasila beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 6. Direct interaction seperti penyampaian tujuan, penyajian materi, pemberian contoh, dan latihan sederhana. 7. Media poster dapat digunakan secara fleksibel, baik alat bantu guru dalam menjelaskan materi maupun sebagai media belajar mandiri bagi siswa. 8. Produk dilengkapi dengan petunjuk penggunaan bagi guru agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan media dalam proses pembelajaran. Dengan spesifikasi tersebut, diharapkan media yang dikembangkan mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan bermakna bagi siswa. F. Keterbatasan pengembangan. 1. Pengembangan media poster berbasis model direct interaction dapat membantu mempermudah siswa dalam memahami nilai-nilai Pancasila karena disajikan secara visual dan sistematis. B. Siswa sekolah dasar lebih mudah memahami materi yang disampaikan melalui media yang menarik, berwarna, dan dilengkapi ilustri. C. Guru mampu menggunakan media poster secara optimal dalam proses pembelajaran dengan mengikuti langkah model direct interaction. D. Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan minat belajar dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. 2. Keterbatasan pengembangan. Produk yang dikembangkan hanya terbatas pada materi-materi nilai Pancasila pada jenjang sekolah dasar. B. Media yang dikembangkan berupa poster cetak sehingga memiliki keterbatasan dalam penyajian materi yang bersifat dinamis. C. Uji coba produk dilakukan dalam skala terbatas sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan dengan luas. D. Pengembangan media hanya diinformasikan pada model pembelajaran yaitu direct instruction, belum membandingkan dengan model pembelajaran yang lainnya. 3. Pemahaman siswa. Pemahaman siswa adalah kemampuan peserta didik dalam menerima, mengerti, menjelaskan kembali, serta menerapkan materi yang telah ditetapkan. 4. Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai dasar yang terkandung dalam setiap sila Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Pengembangan media pembelajaran. B. Media poster. Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dilihat atau dibaca banyak orang.
D. Pemahaman siswa. Susanto 2016 mendefinisikan pemahaman sebagai kemampuan untuk menjelaskan suatu situasi atau suatu tindakan yang diketahui dengan kata-kata sendiri. E. Indikator pemahaman siswa. Indikator pemahaman siswa terhadap materi nilai-nilai Pancasila dalam penelitian ini mencakup aspek-aspek seperti 1. Menafsirkan, 2. Mengklarifikasi, 3. Membandingkan, 4. Menjelaskan, dan yang kelima menyimpulkan. F. Hakikat pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar adalah membantu siswa menjadi warga yang baik, yaitu warga negara yang akidah serta akhlak yang baik, yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, berjiwa demokratis, mampu menghargai perbedaan, berpikir kritis, sistematis. Maulana F. Pangara H. dan Raihan S. 2025. Pengembangan media poster profil pelajar Pancasila di SD Negeri 012 Kanang Desa Batetangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polawali Mandar. Pengembangan media pembelajaran berbasis poster yang ditunjukkan untuk siswa dan guru sebagai salah satu sarana yang memudahkan proses pembelajaran di dalam. H. Kerangka berpikir. Alur kerangka berpikir adalah penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Permasalahan awal berupa rendahnya pemahaman siswa, penggunaan media, dan model pembelajaran yang kurang tepat. Pengembangan media poster berbasis model direct instruction, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan sistematis. Meningkatnya pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. 3. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau RNI. Metode ini digunakan untuk menghasilkan suatu produk sekaligus menguji tingkat keefektifan produk tersebut dalam pembelajaran. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa media poster yang dirancang dengan mengintegrasikan model pembelajaran direct instruction guna meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 sekolah dasar. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ADI yang dikembangkan oleh Trisyana DKK pada tahun 2016. Model ADI dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis, terstruktur, dan mudah diterapkan dalam pengembangan produk pembelajaran. Model ini terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu analisis, design, development atau pengembangan, implementation atau implementasi, dan evaluation atau evaluasi. Penggunaan model ADI dalam penelitian pengembangan media pembelajaran di sekolah dasar telah terbukti menghasilkan produk yang berkualitas dan layak digunakan. Subjek dan lokasi penelitian. Penelitian dilakukan pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Uji coba terbatas melibatkan 8 siswa dengan kemampuan beragam, sedangkan uji coba lapangan melibatkan 25-30 siswa. Validator terdiri dari ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri di Pringsewu yang telah menerapkan kurikulum Merdeka. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik yang digunakan meliputi yang pertama ada wawancara untuk analisis kebutuhan, observasi untuk proses pembelajaran, angket untuk mengetahui kevalidan, kepraktisan, dan respon. Lalu yang terakhir ada tes, yaitu berupa pretest dan post-test. Instrumen meliputi, yaitu ada lembar validasi ahli yang berupa materi, media, pembelajaran. Lalu ada angket kepraktisan guru dan siswa, soal tes pemahaman nilai-nilai Pancasila, teknik analisis data, kevalidan, menggunakan rata-rata skor, kategori sangat valid dan tidak valid, kepraktisan, menggunakan persentase kurang lebih 70% sama dengan praktis. Keefektifan, menggunakan N-gain, rendah, sedang, dan tinggi. Tahapan penelitian. Penelitian menggunakan metode R&D dengan tahapan yang pertama ada persiapan berupa observasi, wawancara, analisis kebutuhan, dan penyusunan proposal. Yang kedua ada pengembangan berupa desain dan pembuatan media poster berbasis direct instruction, validasi ahli, dan revisi. La Habana.
اليوم